Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Kita lanjutkan pertemuan kedua di dalam membahas kitab Khulasatul Ahkam fi Masaidis Shiyam, ringkasan hukum-hukum puasa, dan juga kitab ini sebagaimana Anda katakan kemarin ada hukum Lailatul Qadar dan hukum tentang masalah apa? Zakat, ya, zakat fitr. Insyaallah nanti kita akan bahas. Adapun ya kita ulang sedikit ya. Adapun penulis kitab ini adalah Syekh Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Hizam Al-Fadli Al-Ba'dani rahimahullahu taala. Nah, kemudian kita kemarin telah membahas tentang definisi puasa secara bahasa dan secara istilah. Secara bahasa al-imsak. Apa artinya imsak? Menahan. Secara syara' apa artinya puasa secara syara'? Bahasa Arab, Pak. Antum yang enggak lihat siapa yang enggak lihat? Coba yang enggak lihat siapa yang bisa? Coba Ki. Nah, gitu kan enak. Ya. Beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan imsak, menahan diri dari apa? Mufattirat, hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Dari awal fajar sampai waktu terbenam matahari, artinya waktu maghrib. Dari sini kita dapat pahami nggak ada istilah puasa setengah hari. Kamu puasa nggak? Puasa setengah hari. Loh, setengah hari mana? Sampai zuhur. Nggak ada, ya, nggak sah. Ya, anak kecil katanya puasa setengah hari, nggak sah. Kalau mau puasa totalitas, gitu ya. Kecuali memang kalau dalam rangka ta'dib, ngajari anak kecil, gitu kan ya. Tidak masalah, insya Allah. Tidak masalah kalau dalam rangka mengajari anak kecil. Itu pun kalau ya masih kecil, gitu ya. Tapi kalau udah 7 tahun, ya, kamu puasanya setengah hari ya, Dek? Enggak sah itu. Nah, kemudian kita jelaskan kemarin jenis-jenis puasa. Ada 5 yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala dalam kitab Syarhul Umdah. Allahumma shayban nafi'an. Fadhal. Kemudian, pakai mic dong. Ini enggak denger ini. Kita jelaskan juga siapa yang wajib bagi dia luar apa dalam? Dalam. Nah. Ini serius speaker dalam. Iya. Baik. Shaum Ramadan, barakallahu fikum, kita katakan itu wajibnya bagi orang yang muslim, baligh, akil, muqim, qadir al-shaum. Orang yang muslim udah baligh, berakal, dan dia muqim, bukan musafir. Kemudian dia sanggup untuk berpuasa. Ini udah kita jelaskan juga kemarin ya. Dalilnya Al-Quran, Sunnah, dan ijma' para ulama. Pembahasan berikutnya adalah mengenai tentang mata furiḍah syahrul Ramadan. Kapan diwajibkan puasa Ramadan? Ya, kapan diwajibkan bagi seorang, atau kapan diwajibkannya puasa Ramadan itu? Ya. Naam. Dikatakan di sini, qala al-Imam Nawawi rahimahullahu taala fi Syarhil Muhadzab. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Syarhul Muhadzab,
Ini yang di HP kedengeran enggak? Sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ramadan asinin. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu puasa Ramadan itu kurang lebih asinin selama 9 tahun. Berapa tahun? Selama 9 tahun. Li'annahu furida fi syahri Sya'ban fi sanati tsaniyah minal hijrah. Karena diwajibkannya puasa di bulan Ramadan itu ketika di bulan Sya'ban di tahun 2 Hijriah. Di tahun berapa Hijriah? 2 Hijriah. Sekarang pertanyaan anak, Nabi itu di Madinah berapa tahun? Hah? Di Madinah? Anam. Nabi SAW 13 tahun. Hah? Saya bilang 13 tahun. Angin. Angin ya, 10 jadi 13 tahun gitu. Allahul musta'an. Bisa-bisanya ada malas ada angin. Naam, Nabi SAW di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Barakallahu fikum. Nah, di tahun kedua dari hijrahnya Nabi ke Madinah baru disyariatkannya puasa di bulan Sya'ban. Nah, bulan Sya'ban ini setelahnya bulan apa? Ramadan, ya, habis Sya'ban baru Ramadan. Baru diwajibkan puasa, ya. Berarti belum sebulan gitu ya. Naam, sebentar Nabi Shallallahu alaihi wasallam diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk puasa langsung di bulan Ramadan itu. Berarti kan di tahun kedua ya, sampai Nabi meninggal ya 9 tahun, 9 kali puasa. Di tahun pertama belum diwajibkan puasa. Wa tufiya sallallahu alaihi wasallam fi syahri Rabiul Awal sanata 11 minal hijrah. Dan Nabi meninggal di bulan Rabiul Awal tahun 11 Hijrah, ya 11 Hijriyah. Ya, di bulan apa? Rabiul Awal. Berarti habis Dzulqa'dah kan Ramadan, Syawal, ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah gitu ya. Baru awal tahun ya. Muharram, Safar, baru Rabiul Awal. Perhatikan. Nah, barakallahu fikum. Qala Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala fi tawdihil ahkam wa furida shaum Ramadan fi Sya'ban fi sanah tsaniyah minal hijrah. Diwajibkannya puasa Ramadan itu pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriyah. Fasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadan ijma'an. Maka Nabi SAW itu puasa 9 kali Ramadan secara ijma'. Ya, para ulama apa? Berijma'. Nah, sekali lagi karena Nabi SAW itu di Madinah berapa tahun? 10 tahun. Intah, selesai. Ya, selesai masalah ini, persoalan ini, poinnya adalah apa? Diwajibkannya bulan puasa Ramadan itu ketika apa? Di bulan Sya'ban di tahun kedua Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Dan Nabi SAW meninggal Rabiul Awal, setelah puasa di yang kali 9-nya gitu kan. Berarti di tahun 10, habis itu Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, baru Muharram gitu ya, baru setelahnya Safar, Rabiul Awal, baru Nabi meninggal. Kemudian berikutnya mas'alatun, persoalan berikutnya. Ahwalu fardiyati shiyam, tentang bagaimana keadaan-keadaan
ya diwajibkannya puasa. Karena diwajibkannya puasa ini, ikhwan, ada marotibnya. Apa marotib artinya? Tingkatan, ya, enggak langsung ujuk-ujuk seperti kita kayak biasa puasa, enggak, ya, tapi ada proses tingkatan-tingkatannya. Nah, di sini akan dibahas. Umirul muslimuna awalan bisiyami yaumi Asyura. Dulu kaum muslimin awal-awalnya itu pertama kali itu diperintahkan oleh syariat untuk berpuasa di hari Asyura. Di hari apa? Asyura. Kama fi sahihain min hadithi Aisyah radhiyallahu anha. Sebagaimana dalam sahihain dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ana bawakan hadisnya di sini ya, karena di kitab enggak ada, dikatakan di sini. An Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Asyura yusamu qabla Ramadan. Puasa Asyura itu adalah puasa yang kita lakukan sebelum adanya bulan Ramadan. Artinya sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Falamma nazala Ramadan kana man syaa shoma wa man syaa aftara. Kemudian setelah diturunkannya syariat wajibnya bulan puasa bulan Ramadan, maka bagi yang mau puasa Asyura puasa, bagi yang enggak mau silakan, enggak apa-apa. Artinya mustahab, hukumnya disunahkan. Dan hadis yang bicara tentang kayak gini, ikhwan, banyak, bukan cuma satu. Nah, makanya dikatakan juga di sini wa Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dan juga ada hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tsumma faradallahu syahra Ramadan. Kemudian setelah Asyura selesai, Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan. Fasara siyamu yaumi Asyura mustahabban. Maka setelah itu puasa di hari Asyura itu mustahabban, disunahkan. Wa inda an farada syahr Ramadan kana an-nas mukhayyarina baina siyam wal it'am. Nah, awal kali dulu ketika manusia baru diwajibkan berpuasa, puasa Ramadan, itu para sahabat itu dia sifat puasa Ramadan ini mukhayyar, dipilih, ya, boleh milih antara dia mau puasa Ramadan atau dia mau it'am. Apa it'am maksudnya? Membayar fidyah. Membayar apa? Fidyah. Nah, hal ini sebagaimana pada hadisnya Salamah ibn Aqwa. Ini yang kita bacakan di sini ya. Tapi Anda bacakan hadis teks aslinya. Kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man syaa shoma wa man syaa aftar. Waftada bi ta'ami miskin. Dulu kita di awal Ramadan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi yang mau puasa sok puasa. Ya, itu diwajibkan. Tapi bagi yang mau berbuka, ya silakan berbuka. Waftada bi ta'ami miskin, tapi dia harus bayar fidyah kepada satu orang miskin. Satu harinya bayar fidyah kepada satu orang miskin. Satu harinya bayar lagi, kayak gitu ya. Itu tapi dulu ya, enggak berlaku nanti. Jangan antum, Ustaz, antum mau bayar fidyah, bayar enggak, ya. Enggak boleh. Hina hatta anzalat hadhil ayah, sampai unzilat hadhil ayah, ketika ayat ini telah diturunkan, faman syahida minkumus syahra falyasum. Barang siapa yang mensaksikan dari kalian syahra, bulan Ramadan, maka hendaklah bagi dia untuk berpuasa. Akhrajahu Muslim. Naam. Riwayat Muslim. Kita lanjut ke kitab. Wa inda an farada syahru Ramadan kana an-nas mukhayyarina baina shiyam wal it'am. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan bagi orang yang dia sanggup tapi dia enggak mau puasa, maunya buka, maka fidyatun ta'amu miskin. Wajib bagi dia untuk membayar fidyah makanan kepada orang miskin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah.
Tapi barang siapa yang mau menambah kadar fidyahnya, yang menjadi fidyah yang tatawu, yang sunnah, artinya kadarnya enggak tidak seperti yang diwajibkan, ya. Artinya lebih dari kadar yang diwajibkan oleh syariat, oleh Allah Azza wa Jalla, fahuwa khairun lah, maka itu baik buat dia. Itu sedekah buat dia. Paham ya? Artinya maksudnya faman tatawwa faman zada fi qadril fidyah tabarru'an minhu fahuwa khairun lahu. Barang siapa yang menambah di atas kadar fidyah yang telah diwajibkan, ya dalam rangka memberikan kepada dia, maka itu baik buat dia. Wa antasumu khairun lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian puasa itu baik buat kalian kalau kalian mengetahuinya. Kalau kalian paham dan tahu bagaimana kebaikan yang ada di dalam puasa. Apa kebaikan yang ada dalam puasa? Banyak. Jawab dulu banyak gitu ya. Nah, di antaranya apa? La'allakum tattaqun, ikhwan. Supaya kalian bertakwa. Jadi inti, ya, esensi daripada puasa itu takwa, ikhwan. Makanya di dalam kitab ini nanti dijelaskan, dan di dalam syariat terutama artinya dijelaskan, orang yang dia puasa tapi dia enggak meninggalkan perkataan dusta, dia celak-celak orang lain, caci maki orang lain, jelek-jelekan orang lain, itu diancam dengan tidak mendapatkan apa? Pahala. Allah enggak butuh pahalanya. Man lam yada qaula zur wal amila bi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan ucapan dusta, bahkan dia mengamalkannya, kemudian Allah enggak akan butuh. Allah enggak butuh meninggalkan makan dan minumnya dia. Artinya enggak butuh puasanya dia, enggak dapat pahala. Kemudian Allah Azza wa Jalla hapus hukum tersebut, Allah wajibkan puasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Wa dalilu ala dzalika hadits Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu fi sahihain qala. Ini tadi kita bawakan ya. Lamma nazalat hadhil ayah wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin kana min man arada an yaftadiya atau yaftadi. Yaitu barang siapa yang mau buka maka dia harus membayar fidyah hatta nazalatil ayatil lati ba'daha fanasakhatha. Sampai datang turun ayat yang setelahnya kemudian dinasakh. Nasakh mansukh, tahu ya? Dihapus. Ini dihapus hukum dan ayatnya atau dihapus hukumnya doang? Gitu ya. Di antara jenis apa? Nasakh dan mansukh. Di sana nanti ada yang dihapus ayatnya, kemudian hukumnya ada, gitu ya. Kemudian seperti contoh apa? Rajam. Ada yang dihapus ayat dan dihapus hukumnya. Ya, ada juga ya. Na'am barakallahu fiik. Di usul fikih sudah dijelaskan. Wa fi riwayatin li muslimin, dan dalam riwayat Muslim kunna fi Ramadan ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam man syaa shama wa man syaa afṭar faftada bi ta'ami miskin hatta nazalatil ayah hatta nazalat hadhil ayatu faman syahida minkum syahra falyasumhu. Ini udah kita baca tadi ya. Wa kana fi awal Islam yahrumu ala sha'im al-aqlu wa syurbu wal jima' min hina an yanam min hina yanam, harusnya hina an yanam ya. Bisa juga min hina yanamu aw yusalli al-isya al-akhirah fa ayyuhuma wujida awalan hasala bihi tahrim thumma nusikhahu bihadahu dzalika ila tulu'il fajr sawa'un nama amla. Lihat di sini. Dulu di awal Islam, di awal disyariatkannya puasa, itu diharamkan bagi orang yang puasa makan, minum, berhubungan suami istri. Kapan? Ketika dia tidur. Ketika dia apa? Ketiduran. Udah waktu puas, udah waktu buka nih. Ya, waktu buka dia tidur, maka nggak boleh lagi tuh pas bangun. Sampai kapan? Sampai besok sore. Nah,
Atau ketika dia udah masuk sholat isya. Kapan dia sholat isya? Nah, barakallahu fikum, maka dia nggak boleh makan minum jima lagi. Fa'ayuhuma wujida awalan, maka apapun yang paling pertama kali didapatkan, hasala bihi tahrim, dengannya terhasilkan pengharaman. Summanus, kemudian dinasakh, kemudian dimubahkan hal tersebut sampai terbitnya matahari, sampai waktu azan subuh. Ya, sama saja dia mau tidur atau enggak tidur sama baik. Mau dia udah sholat isya atau enggak sama aja. Ya. Kama jaa bayanu dzalik fil Bukhari anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Sebagaimana yang datang dari Al Bara bin Azib radhiyallahu anhu. Ana bawakan kisahnya di sini ya. Nah, di kitab ini ana bawakan. Wa yadullu alaihi haditsul Bara bin Azib radhiyallahu anhu indal Bukhari. Qala, berkata, kana ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam idza kana rajulu sha'iman fa hadara iftar. Dahulu kebiasaan sahabat Nabi SAW ketika ada seorang lelaki yang puasa kemudian telah datang waktu berbuka. Kapan waktu buka? Maghrib. Kok aku diam sih gak jawab? Hah? Iya, jawab dong. Jangan-jangan gak tahu. Fanama qabla an yuftir lam ya'kul lailatahu wa la yawmahu hatta yumsiya. Kemudian kalau dia tidur sebelum dia buka, sebelum makan udah maghrib nih, maka dia nggak boleh makan malamnya, hari itu nggak boleh makan juga sampai sore. Nah, bayangin tuh kalau zaman kayak gitu gimana? Zaman sekarang aja setengah mati mau sampai maghrib kan? Kadang-kadang lapar, nunggu apa? Nunggu maghrib, tidur kerjaannya, tidur. Kalau libur belajar mungkin apa? Tidur terus. Bangunnya waktu apa? Sholat doang. Ya, bangunnya waktu sholat doang. Nah, ini nggak boleh ya. Ini mah bukan santri. Wa inna Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu kana shaiman. Ini ada kisah dari Qais bin Sirmah Al-Ansari radhiyallahu anhu, dia dulu puasa nih ceritanya. Falamma hadara iftar, nah ketika datang buka atau dia datangin istrinya. Faqala laha, dia berkata kepada istri, "Indaki ta'am, kamu ada makanan enggak buat saya buka?" Gitu ya. Ada enggak makanan? Qalat la, enggak ada. Walakin antaliqu fa'atlubulak, akan tetapi saya pergi, tenang. Saya carikan buat kamu. Wah, ini isi solehah kayak gini, ya. Tenang. Bukan suaminya, silakan mas, cari makanan. Enggak. Dan zaman dulu belum ada GoFood, ya. Kalau zaman sekarang kenapa? Sebentar mas, kita lihat HP, kita GoFood, kita Maxim. Nah, enggak. Zaman dulu jalan dulu, mana, gitu kan. Dan nggak tahu bagaimana mudah atau tidaknya dapat makanan. Kalau zaman sekarang kan, ya makanan banyak. Nyari lah ceritanya gitu kan. Wa kana yaumuhu ya'mal. Nah, harinya dia itu kerja, capek kalau kerja, iya enggak? Udah puasa, kerja. Fa ghalabathu ainahu faja'at imra'atuhu. Kemudian dia ketiduran. Aduh. Ketika datang istrinya, falamma ra'athu qalat, ketika istrinya ngelihat dia tidur, khaybatan laka. Aduh, diharamkan bagimu makanan ini. Gak boleh makan kamu, celaka ini. Ya, khaybatan laka ini mananya hurmanan lak, diharamkan atasmu. Ya, ini kalimat biasa didatangkan oleh orang Arab. Idza lam yakunil insan ma yatlubu. Idza lam yanalil insan ma yatlubu, ketika manusia tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Ya, dia kaget ketiduran gitu kan. Ini bukan tidur, Ikhwan. Ghalabathu ainahu. Ketiduran karena saking capeknya. Ya. Ini nggak bisa bayangin kalau Ruli ini. Falaman tasofa nahar ghasyiya alaihi. Ketika di pertengahan siang dia kerja, nggak makan, nggak minum kemarin ketika puasa, dia pingsan. Ya, dia apa? Pingsan.
Fadzakara dzalika li Nabi sallallahu alaihi wasallam fanazalat hadhil ayah. Kemudian kisah tersebut diceritakan ke Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga turun ayat ini, uhilla lakum lailatas shiyam arrafatu ila nisaikum. Dihalalkan bagi kalian malam di bulan puasa untuk rafas kepada istri-istri kalian. Fafarihu biha farhan syadidan. Para sahabat senang banget dengar ayat ini turun. Ya. Kemudian turun ayat wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajr. Masih ayat yang sama. Ya, makan dan minumlah kalian sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam. Maksudnya, ya, dari malam makan minum aja sampai jelas masuknya waktu fajar shadiq. Paham ya? Ini sangat jelas insyaallah. Nah, ini diantara pelajaran apa ya kawan? Ya kita bersyukur, ya. Kita bersyukur sekarang puasa udah nggak kayak gitu. Bayangin kalau puasa masih kayak gitu, wah, angel sudah, susah itu. Nah, kama jaa bayanu dzalika fil Bukhari bi raqmi anil Barra bin Azib wa thabata dzalika aidan min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu bi isnad sahihin. Dan juga hal tersebut telah tetap dari hadis Abu Hurairah dengan sanad yang sahih. Akhrajahu Ibnu Jarir kama fid Durrul Mansur wa kama fi tafsir Ibnu Katsir min surah Al-Baqarah wa akhrajahu Abu Dawud min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Selesai masalah baru yang tadi ahwal fardhiyat isyam, ya. Keadaan-keadaan diwajibkannya apa? Puasa. Sekarang kita masuk tentang mata yajibu shiyamu syahri Ramadan. Kapan sih baru diwajibkan puasa bulan Ramadan? Artinya puasanya. Kalau tadi kan diwajibkan bulan Ramadannya untuk puasa gitu ya. Tapi ini puasa itu sendiri. Kapan baru diwajibkan ketika kita di bulan Ramadan itu? Artinya ini berkaitan dengan pembahasan hilal, ikhwan ya. Berkaitan tentang pembahasan apa? Hilal. Sebelum masuk itu di sini ada faedah dulu tambahan ana bawakan. Ya, sebentar. Mas'alatun hal yuqalu Ramadan am syahrul Ramadan. Nah, apakah kita boleh mengatakan Ramadan saja atau harus mengatakan syahrul Ramadan? Ya. Antum puasa apa? Puasa Ramadan. Atau lagi puasa apa? Bulan Ramadan. Ya. Paham ya? Harus ada syahr atau ada Ramadan. Ini dikit aja. Makanya faedah tambahan sedikit. Dzakaral jumhur min ahli ilmi ila jawazi itlaqi Ramadan duna taqyid bi syahrin. Jumhur ulama dari kalangan ahli ilmu membolehkan kita menggunakan kata Ramadan doang tanpa adanya taqyid dengan syahr, dengan bulan, enggak apa-apa. Ya. Dalil mereka ada 3. Di sini Nabi bersabda sallallahu man shoma Ramadan. Nah, enggak pakai syahadat. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam riwayat yang lain man shoma Ramadan thumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahar. Ini insyaallah kita akan bahas nanti ya. Ada babnya tentang hadis-hadis yang Anda bawakan barusan. Yang pertama tadi hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, yang kedua hadis Muslim dari Abu Ayyub. Kemudian dalil yang ketiga, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ughliqat abwabun nar wa suddifat syayatin. Ini hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Lihat, idza jaa Ramadan, bukan jaa syahrul Ramadan. Artinya boleh aja. Wal hadits fi hadzal bab katsirun jiddan. Hadis dalam bab ini banyak sekali. Waqad bawabal Imam Al-Bukhari rahimahullah ala jawaz fi sahihi wa kadza An-Nasa'i wa rajahahu Nawawi ghairu min ahli ilmu. Naam. Dan telah dibuat bab oleh Imam Nawawi rahimahullah tentang bolehnya mengatakan Ramadan doang tanpa menyebutkan syahr. Sebagaimana dalam sahihnya juga An-Nasa'i telah membuat bab itu dan dirajihkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala, dan selain Al-Imam Nawawi dari kalangan para ahli ilmu. Lanjut ke tempat yang tadi, mas'alatun mata yajibu shiyamu syahri Ramadan. Kapan kita wajib untuk puasa di bulan Ramadan?
wa yajibu siyamu syahri ramadhana bi ru'yati hilalihi aw ikmali iddati sya'ban 30 yauman. Seorang wajib berpuasa Ramadan di bulan Ramadan itu ketika adanya hilal, kelihatan hilal. Apa hilal dulu? Bulan sabit. Ketika kelihatan hilal. Biasanya ngelihat hilal ini bulan Ramadan kapan, ikhwan? Biasanya awal ngelihatnya kapan? 29 bulan Sya'ban. Jam berapa? Sore ya. Itu biasanya mulai tuh sore pengen maghrib. Gitu. Ya kalau kita mah nggak perlu ngelihat, ya nggak perlu neropong karena udah ada sidang isbat biasanya kan ya. Nah, ini mah biasanya ya fikih di zaman dulu, nanti kita akan bahas. Ya mungkin kalau antum nanti tinggal di tempat terpencil atau lagi safari dakwah gitu kan, ke Atlantika atau kemana, nggak ada yang neropong hilal, nggak ada sidang isbat, antum teropong sendiri, ya. Nah itu boleh, nggak apa-apa. Itu cara pertama ikhwannya dengan ru'yatul hilal. Au ikmalu iddah Sya'ban 30 yauman, atau dengan menyempurnakan bilangan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini adalah alternatif kedua ketika hilal itu nggak kelihatan. Nanti ada hadis fa in ghumma alaikum, kita akan bacakan. Ya, alternatif kedua kalau hilal nggak kelihatan maka ikmal iddah Sya'ban 30 hari. Berarti yang pertama diperintahkan untuk apa? Ru'yatul hilal. Untuk ru'yatul apa? Hilal. Lima ja'a fi sahihain, karena datang dalam hadis sahihain, dasarnya dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ra'aitumuhu fasumu, kalau kalian lihat hilal maka puasalah. Lihat, Nabi mengatakan ru'ya, ra'aitumuhu. Wa idza ra'aitumuhu, kalau ngelihat hilal bulan Sya'ban fa'aftiru, maka bukalah. Nabi mengikat masuk dan keluarnya Ramadan dengan ru'yatul hilal. Fa in ghumma 'alaikum, kalau umpamanya mendung, banyak awan, kalian enggak ngelihat, faqdurulah, maka perkirakanlah. Maksudnya faqdurulah ini apa? Nah, dijelaskan dalam riwayat lain. Wa fi riwayatin li Muslim, dalam riwayat Muslim, ini kita udah bahas ya kemarin musalah hadis, bagaimana para ulama memiliki aujah ya, wajah-wajah yang sangat banyak di dalam riwayat ini. Sampai-sampai Imam Syafi'i dikatakan apa? Tafarat biriwayah, padahal enggak. Ya udah kita bahas. Faqduru lahu 30, maksudnya takdirkanlah Naam Sya'ban itu menjadi 30 hari. Wa fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dan dalam sahihain dari Abu Hurairah yang semisal kayak gitu. Maksudnya akmilul iddah 30. Ya. Ada dalam riwayat lain ya, fa akmilu Sya'ban, fa akmilul iddah, sempurnakanlah bilangan menjadi 30 hari. Naam. Wa ala hadza jami'ul ulama, dan inilah pendapat seluruh ulama, ijma. Ijma ikhwan ya, cuma dua cara. Enggak ada cara ketiga. Wala yajuzul i'timadu 'alal hisabatil falakiyah, dan enggak boleh seorang untuk bersandar ketika mau puasa atau berbuka dengan hisab falakiyah ya, melihat hisab, ngitung-ngitung ilmu astronomis gitu, falak gitu. Intinya ilmu hisab, ngitung. Sebagaimana yang antum tahu lah ya. Wa innamal ibrah bi ru'yatil hilal au ikmalil iddah. Karena dianggapnya sahnya masuk bulan atau keluar bulan itu dengan ru'yatul hilal, dilihatnya hilal. Kelihatan atau enggak hilalnya? Kalau enggak kelihatan, ya au ini ditanwi' ya. Ya, jenis kedua
Alternatif kedua kita menggunakan ikmalul iddah. Nggak boleh pakai hisab. Nah, ana bawakan perkataan ulama juga ya. Ini kan cuma nukilan doang ya. Ini ana bawakan langsung perkataan ulamanya biar semakin puas. Qala Ibnu Daqiq Al-Id rahimahullah, berkata Ibnu Daqiq Al-Id, alladzi aqulu, yang saya katakan, innal hisab la yajuz an yu'tamad alaihi fi shaum. Hisab tuh enggak boleh kita jadikan rujukan, kita jadikan sandaran untuk puasa. Limuqaranatil qamar wa syams ala ma yarahul munjimun, ya, untuk melihat bagaimana samakan antara bulan dan bintang, dihitung-hitung gitu kan, sesuai bagaimana dilihat orang-orang yang dia ahlu hisab, ahlu nujum. Ahlu nujum di sini bukan ilmu ini ya, bukan ilmu yang dipelajari di kitab tauhid, bukan. Fa innahum qad yuqaddimuna syahra bil hisabi ala ru'ya bi yaum aw yaumaini wa fi i'tibari dzalika ihdatsu syar'in lam ya'dzan bihi Allahu. Lihat. Karena mereka yang menggunakan hisab ini di dalam menentukan bulan, mereka biasanya itu yuqaddimuna syahra, lebih dahulu masuk bulan ya dengan hisab itu di atas ru'yah, lebih dulu sehari atau 2 hari. Ya, sehari atau 2 hari. Mungkin kalau kita nanti akan ada pembahasan apakah ru'yah kita ahlu bilad Indonesia termasuk ru'yahnya Malaysia, termasuk ru'yahnya Saudi atau bagaimana, gitu kan? Mungkin terkadang kita di sini Indonesia mendung, di tempat yang lain, negeri lain gak mendung, itu beda sehari wajar. Tapi kalau udah beda 2 hari itu nggak wajar. Nggak wajar. Wa fi i'tibari dzalik, dan di dalam menganggap hisab ihdatsu syar'in, perkara yang baru dalam syariat, enggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intahal murad. Syarhul Umdah. Nah. Dan biasanya juga pakai hisab ini itu udah enggak perlu ru'yah lagi, enggak perlu ikmal iddah Sya'ban, enggak perlu ru'yah. Ya, tapi udah setahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan 20 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, itu udah ada ketahuan kapan Ramadannya, di bulan Masehinya berapa. Nah, ini mukhalafatus syariah ya. Kita nggak lagi ngomongin ini ya. Ini mah ngomongin fikih doang ya. Nah, bukan apa-apa ya. Ana bawakan lagi. Tsumma qala Sun'ani rahimahullah, kemudian Sun'ani berkata, wal jawabul wadi alaihim ma akhrajahul Bukhari. Ini jawaban yang lebih jelas lagi atas mereka adalah yang diriwayatkan Bukhari dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu annahu sallallahu qala, bahwa Nabi sallallahu pernah bersabda, inna ummatu ummiyah, kita tuh umat yang enggak bisa baca tulis. La naktub wala nahsib, kita enggak bisa nulis, enggak bisa ngitung, enggak bisa hisab. Itu kata Nabi. Asy-syahru hakadza wa hakadza wa hakadza wa aqada fi thalitha usbu'an. Kata Nabi, bulan tuh kayak gini, dan kayak gini. Ini mungkin yang online di Google enggak tahu ya. Tapi gimana gini. Maksudnya hakadza tuh, hakadza pertama Nabi nunjukin 10 jari. 10 jari. Hakadza 10 jari kedua. Kemudian yang ketiga itu Nabi lepit satunya. Hakadza. Berarti ada berapa? 29. Dan di dalam riwayat ini juga wasyahru hakadza wa hakadza wa hakadza, yakni tamama salatin. Dalam riwayat ini juga, atau biasanya kalau enggak 29, 10 dan 10 30 hari. Itu biasanya bulan kalau enggak 29 ya 30. Kata Nabi SAW. Makanya enggak mungkin ada selisih 2 hari. Itu enggak mungkin. Ya, 1 hari biasanya. Nah, ini nggak boleh. Apalagi dengan menggunakan ngelihat pasang surut ombak laut. Nah, ada tuh, ya. Ada pokoknya Anda pernah tahu. Jadi dia nih ngelihat pasang surut ngelihat masuknya bulan Ramadan, dia ke pinggir laut dulu. Bagaimana pasang surut ombak laut ya?
Kalau udah mulai surut atau bagaimana gitu ya, baru dia menentukan. Kemudian juga membuat aplikasi dan juga membuat ada kain gitu. Kalau udah kelihatan apa gimana gitu, itu nggak ada. Ya. Yang benar cuma dua. Yang benar cuma dua, yaitu dengan apa namanya tadi? Pertama, ru'yatul hilal. Kalau nggak ada, kalau gumma alaina, ikmal iddah. Bolehnya ikmal iddah itu kalau ada ilahnya. Apa ilahnya? Ghamam. Ilahnya ghamam. Itu kalau di apa namanya? Ghamam. Kalau nggak ghamam maka ru'yah sandarannya. Ya. Alternatif kedua kalau ada ilahnya itu ghamam. Jadi harus kita pahami. Ikhwan barakallahu fikum. Terakhir ikhwan, terakhir. Ini udah lewat berapa? Ini terakhir ya. Atau besok aja lah lanjutnya ya. Udah jam 9 lewat. Udah 30 menit lebih. Naam, jazakumullah khairan katsira. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Wafaqallahu jami' lima yuhibbu wa yarda. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini nggak tahu lah berapa. Satunya 0,4 kali. Yo.